sebuah pesan yang sederhana dari Tuhan, tapi yang saya percaya ini akan melengkapi pasal perjalanan kita tahun ini untuk sebuah visi, yaitu komitmen. Saya kasih judul komitmen. Tahukah bahwa firman Tuhan banyak mengajarkan kepada kita tentang sebuah komitmen. Di satu firman Tuhan dikatakan, kepada siapapun yang mendengar dan melakukan, ia diumpamakan orang bijak yang bangun hidupnya di atas dasar batu. Sehingga ketika banjir dan angin melanda, maka tidak hancur. Artinya ketika kita berkomitmen untuk membangun hidup kita, mendengar dan melakukan firman, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat di dalam menghadapi tantangan. Halo, yang setuju katakan amin. Tapi di satu firman lagi, firman Tuhan juga katakan tentang hukum terutama dan yang utama. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, dan kasih sesama seperti mengasihi diri sendiri. Tuhan juga sedang ajarkan kepada kita tentang sebuah komitmen. Tanpa sebuah komitmen kita nggak akan pernah bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Komitmen sangat diperlukan. Di tahun ini komitmen sangat diperlukan untuk kita bisa mencapai, bisa meraih apa yang Tuhan janjikan. Sebab tanpa komitmen di dalam kehidupan kita nggak akan pernah hidup di dalam kemenangan. Begitu juga di dalam sebuah pernikahan, kita perlu komitmen. Di dalam ministry, dalam pelayanan kita perlu komitmen. Di dalam hidup sehat kita juga perlu komitmen. Kalau kita mau punya tubuh yang sehat gitu ya, jiwa yang kuat, pengen memulai tahun ini dengan sesuatu yang luar biasa, aku mau mulai olahraga, tanpa komitmen kita nggak akan pernah sampai ke garis finish. Komitmen sangat diperlukan. Makanya di awal tahun ini, karena ini masih bulan Februari, kita harus berkomitmen untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Sehingga nanti di akhir tahun 2022, saya percaya hidup Anda akan penuh dengan kemenangan. Yang setuju katakan amin. Nah, kita mau belajar malam hari ini dari seorang yang bernama Stefanus. Stefanus adalah seorang martir pertama kegerakan di dalam Kisah Para Rasul. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Ya sudah ketemu, katakan puji Tuhan. Stefanus adalah seorang yang berkomitmen di dalam mengikut Tuhan. Di dalam mengerjakan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Ini ada sebuah nilai tentang komitmen yang begitu luar biasa. Kita sama-sama belajar. Di ayat yang ke-8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini, yaitu anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka berusaha mengadakan satu kegerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk di dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Katakan amin. Di garis bawahi di ayat yang terakhir, semua orang yang duduk di dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Bapak Ibu Saudara, apa reaksi yang muncul ketika seorang yang tidak bersalah gitu ya, seorang yang hidupnya benar, lalu seorang yang mungkin karena ditangkap, disergap, lalu di dalam sebuah pengadilan itu dia dicaci maki, dimusuhi oleh banyak orang gitu ya. Bahkan diperlakukan gak adil. Apa kira-kira di dalam hati Bapak Saudara ketika melihat firman Tuhan ini gitu ya, membaca firman Tuhan, apa sih reaksi gitu ya, orang yang kira-kira diperlakukan gak adil?
pasti kita di dalam hati pasti kita punya pemikiran bahwa orang yang diperlakukan gak adil biasanya reaksinya marah, kecewa. Bahkan mungkin raut wajahnya masam. Namun Stefanus ini berbeda. Ketika Stefanus ini mengalami semua itu, diperlakukan gak adil, ia gak marah. Ia gak kecewa. Orang-orang yang melakukan gerakan memusuhi Stefanus serta menyeretnya di hadapan mahkamah agama, justru semuanya melihat bahwa wajah Stefanus ini seperti malaikat. Ini luar biasa. Orang yang seharusnya bisa kecewa, orang yang seharusnya itu bisa marah, tapi justru orang yang memperlakukan Stefanus tidak adil ini melihat kenapa wajahnya gak berubah. Wajahnya malah seperti seorang malaikat. Pertanyaannya, mengapa Stefanus dapat melakukan semua itu? Jawabannya, komitmen. Komitmen. Makanya dari sini kita bisa belajar gitu ya, apa yang bisa kita sama-sama pelajari dari Stefanus tentang sebuah komitmen. Nilai sebuah komitmen. Firman Tuhan katakan, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang Kirene dan Alexandria. Ini orang-orang hebat. Secara pemikiran ini pemikiran orang-orang pintar. Seperti itu ya. Bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Artinya terjadi sebuah perdebatan. Terjadi sebuah argumen. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Poin saya yang pertama, apa nilai dari sebuah komitmen? Nilai sebuah komitmen adalah ketaatan untuk bertindak. Apakah Stefanus ini nggak tahu siapa yang sedang diajak bicara? Stefanus ini tahu. Ini orang-orang hebat. Ini orang-orang yang nggak suka dengan Tuhan Yesus. Dia tahu itu. Beradu argumen, orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Dan yang luar biasa, Stefanus ini orang yang berkomitmen. Dan dia buktikan komitmen adalah sebuah ketaatan untuk bertindak. Bertindak. Kita gak bisa bilang, oh aku berkomitmen di dalam satu hal, tapi kita gak melakukan hal tersebut. Kita bilang aku berkomitmen gitu ya, untuk menjaga kesehatan. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, kita gak pernah menjaga kesehatan kita. Kita gak pernah melakukan sesuatu. Kita just tidur di rumah, bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur. Lalu ketika ditanya, apa komitmenmu? Oh aku komitmen hidup sehat. Gak bisa. Kalau kita sudah berkata, aku berkomitmen, maka aku taat bertindak. Dan Stefanus sedang membuktikan. Ketika ia berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan, maka ketika dia menghadapi segala sesuatu tantangan yang ada di depan, dia tetap taat bertindak. Tetapi mereka gak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia terus berbicara. Apakah Stefanus ini gak tahu mereka ini orang yang kalah mungkin ketika berdebat mereka kalah? Tahu. Apakah secara daging Stefanus ini pengen mengakhiri perdebatan? Pasti. Tapi sekali lagi, roh mendorong dia terus berbicara. Kalau kita mau berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan, maka kita harus terus taat untuk bertindak. Karena yang namanya komitmen itu selalu diuji dengan tindakan. Karena komitmen itu diuji dengan tindakan, maka komitmen itu selalu dapat diukur dan dapat dilihat. Siapa yang akhir tahun kemarin gitu ya berkomitmen mau baca firman Tuhan, menyelesaikannya, angkat tangannya. Enggak ada yang berkomitmen ya. Komitmennya terlalu berat. Ada enggak yang berkomitmen mau mulai baca firman Tuhan? Oke. Komitmen ya, akhir tahun komitmen baca firman Tuhan. Adakah di tempat ini ketika Anda berkomitmen tapi belum berjalan? Ada enggak? Gak ada ya, puji Tuhan. Berarti semua sudah baca firman Tuhan ya?
Semua sudah baca. Karena yang namanya komitmen itu selalu dapat diukur dan dilihat. Apa yang kita agendakan, apa yang kita mau catat, apa yang mau kita mau lakukan, coba kita lihat, sudah nggak berjalan? Sudah nggak kita lakukan? Sudah terlaksana atau belum? Itulah sebuah komitmen. Kita harus terus evaluasi hidup kita sehari-hari supaya kita bisa tahu bahwa kita ini berjalan, berlari, atau berhenti nggak melakukan apa-apa. Komitmen itu bisa dilihat, diukur. Saya berkomitmen tahun ini hidup lebih sehat. Karena saya berkomitmen hidup sehat, maka saya bertindak, melakukan sebuah tindakan. Setiap hari saya berolahraga. Kebetulan saya punya tetangga gitu ya, juga suka olahraga. Dan berangkatnya biasanya sama-sama pagi. Kayak gitu ya, ada Pak Ivan. Karena bertetangga. Saya berkomitmen untuk hidup sehat dan saya mulai cek dalam 1 minggu itu berapa kali saya bolos latihan. Komitmen itu bisa diukur. Komitmen itu adalah sebuah tindakan. Kalau kita mau mencapai sesuatu, selalu di awal mula adalah komitmen. Karena komitmen selalu mendahului pencapaian. Jadi jangan harapkan pencapaian dulu gitu ya. Aku harus ini dulu baru kita berkomitmen. No. Kita harus berkomitmen dulu baru ada pencapaian. Komitmen mendahului prestasi. Sebelum Anda berprestasi selalu ada komitmen di dalam hati yang membuat Anda mau terus berlatih dan belajar. Ini sebuah komitmen. Stefanus juga sama. Dia tahu apa yang dihadapi berat. Dia tahu orang-orang ini gak suka dengan Tuhan Yesus. Tapi dia berkomitmen. Mau tidak mau dia taat melakukannya. Dia bertindak. Lalu nilai yang kedua dari sebuah komitmen. Firman Tuhan katakan segini. Semua orang yang duduk di dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Perhatikan. Nilai yang kedua dari sebuah komitmen adalah hati yang tidak pernah berubah. Gak pernah berubah. Segala sesuatu dimulai dari hati. Komitmen adalah hati yang gak pernah berubah. Kita bisa lihat firman Tuhan, siapa sih yang melihat muka Stefanus sama seperti muka malaikat? Firman Tuhan katakan, semua orang yang duduk di dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Artinya semua yang ada di ruangan itu, ruang pengadilan itu, semuanya melihat. Termasuk orang-orang yang menangkap. Termasuk orang-orang yang mengadili. Termasuk orang-orang yang memfitnah. Termasuk para saksi-saksi palsu. Semuanya melihat hal yang sama. Bahwa wajah Stefanus seperti wajah malaikat. Apa yang membuat tampak luar begitu kuat di dalam kehidupan Stefanus. Tampak seperti malaikat di dalam keadaan terjepit. Ketika diperlakukan gak adil. Wajahnya gak kecewa. Wajahnya gak marah. Justru wajahnya itu seperti malaikat. Karena apa? Karena apa yang ada di dalam hatinya tidak pernah berubah. Itu sebuah komitmen. Coba Anda lihat suami atau istri Anda. Ketika Anda memandang pasangan Anda dan Anda berubah, itu karena hati Anda berubah. Tapi kalau hati Anda gak berubah, mau tantangan di dalam pernikahannya seperti apapun, engkau akan tetap berkomitmen. Tapi kalau di dalam hatinya sudah berubah, gak usah tunggu tantangan yang berat. Anda gak akan pernah bangun pernikahan Anda. Simple, komitmen adalah hati yang gak pernah berubah. Bagaimana komitmen Anda? Bukan hanya di dalam pernikahan, di dalam pekerjaan. Kalau di dalam hati Anda mencintai pekerjaan itu,
maka Anda akan berkomitmen di dalam pekerjaan itu. Apapun yang terjadi, Anda akan tetap berkomitmen. Bagaimana komitmen Anda, Bapak Saudara, di dalam pelayanan? Kalau hati Anda nggak pernah berubah, maka seberat apapun Anda akan tetap melayani. Halo, katakan amin. Bagaimana komitmen Anda dengan Tuhan? Bagaimana komitmen Anda dengan Tuhan? Selama hati Anda tidak pernah berubah sama Tuhan, mau pandemi terus berlanjut, engkau nggak akan pernah berubah dengan Tuhan. Engkau akan tetap berkomitmen sama Tuhan. Karena komitmen adalah hati yang nggak pernah berubah. Itu sebuah komitmen. Stefanus pun membuktikannya. Aku berkomitmen. Maka ketika ia diadili, ketika ia dianiaya, ketika ia diperlakukan gak adil, yang namanya komitmen, dia tetap, hatiku gak berubah. Hatiku gak berubah. Stefanus tetap berkomitmen. Coba cross check hati kita hari ini. Gak usah kita bilang pernikahan. Gak usah kita bilang pekerjaan. Pelayanan. Dengan Tuhan aja. Apakah hati kita tetap sama? Seperti akhir tahun kemarin. Kita mulai berkomitmen. Tuhan, aku mau lebih mengasihi Tuhan. Aku mau lebih mengasihi, mencintai Tuhan. Aku mau berubah. Ini baru 2 bulan. Coba cross check hati kita. Apakah hati kita ini mulai berubah? Sebab yang namanya komitmen, apapun yang terjadi, hatinya tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Oke, lompat. Yang ketiga, poin ketiga. Kita lompat ke ayat 51. Kisah para Rasul, pasal yang ke-6. Nilai sebuah komitmen. Ayat ke-51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, katakan menentang. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang benar lebih dahulu. Memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nilai komitmen yang ketiga adalah komitmen tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Itu namanya komitmen. Komitmen itu selalu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Komitmen itu selalu sejalan dengan Tuhan. Makanya Stefanus bilang, hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Kamu selalu menentang. Di ayat 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang menangkap Stefanus ini juga punya komitmen, juga punya prinsip dari apa yang ia percayai. Tapi apa yang ia pegang gak sejalan dengan Tuhan. Yang namanya berkomitmen itu selalu sejalan dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Komitmen itu selalu sejalan dengan Tuhan. Gak pernah bertentangan dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Coba cek komitmen kita tahun ini. Adakah komitmen yang gak sejalan dengan kehendak Tuhan? Ada orang-orang yang berkomitmen, aku gak gereja lagi. Oh ada. Itu komitmen. Orang-orang ini berkomitmen. Orang yang menangkap Stefanus ini juga punya komitmen di dalam hidupnya. Taurat Musa dipegang sama dia. Aku berkomitmen mempertahankan Taurat Musa. Tapi gak sejalan dengan Tuhan. Makanya Stefanus jelaskan bahwa komitmen sesungguhnya adalah dengan kita sejalan dengan kehendak Tuhan.
Sama seperti firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Yang namanya komitmen mengikut Tuhan, komitmen memikul salib, itu harus sejalan dengan Tuhan. Komitmen apa yang hari ini sedang Anda jalani, Bapak Saudara? Di dalam pekerjaan, di dalam pernikahan, di dalam pelayananmu. Apakah itu sejalan dengan kehendak Tuhan di dalam hidupmu? Di dalam ministry mungkin. Ada pencapaian-pencapaian yang engkau mau capai. Di dalam kepemimpinan, di dalam CG. Ada hal yang mau engkau capai. Di dalam pekerjaan, di dalam kehidupanmu ada hal yang mau engkau capai. Tapi coba kita lihat, apa yang mau kita capai, itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Atau enggak? Kalau itu enggak sejalan dengan kehendak Tuhan, itu bukan sebuah komitmen. Itu bukan sebuah komitmen. Stefanus dia buktikan. Komitmennya sejalan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, dia kerjakan. Walaupun keadaannya enggak enak. Yang ku tahu. Main apa? Seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan. Seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu Dia kerjakan. Seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya, dan ku yakin Dia sediakan. Seturut kasih-Nya bagiku. Itulah sebuah komitmen. Sebuah komitmen yang dihidupi oleh Stefanus. Yang namanya komitmen itu selalu sejalan dengan kehendak Tuhan. Walaupun sometimes itu berat. Tapi itu kehendak Tuhan. Maka kita harus berkomitmen di sana. Yang keempat, yang terakhir. Nilai sebuah komitmen. Ayat 54. Kita sama-sama baca. Ketika anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, perhatikan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nilai yang keempat, terakhir, dari sebuah komitmen. Komitmen itu adalah until the end. Sampai selesai. Itu komitmen. Komitmen itu sampai selesai. Stefanus menyelesaikan semua kehendak Allah di dalam kehidupannya. Kemuliaan Allah adalah tujuan hidup kita. Bukan kemuliaan kita. Dan Stefanus membuktikan komitmen itu sampai dia selesai. Bisa perhatikan Bapak. Stefanus itu mungkin gak merasakan apa yang seharusnya ia ingin rasakan sebagai hamba Tuhan. Sebagai seorang pelayan Tuhan.
sebagai seorang rasul, pasti punya keinginan. Sama seperti Anda melayani pasti punya keinginan, bukan? Dan saya percaya Stefanus pun juga punya keinginan. Ya namanya manusia, keinginannya selalu yang enak lah. Saya pun juga sebagai hamba Tuhan, saya juga punya keinginan juga. Karena kita gak bisa munafik. Kita juga masih darah dan daging. Punya keinginan yang menyenangkan. Kalau boleh berdoa Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, as a pastor, tantangan jangan berat-berat ya. Tapi yang namanya komitmen itu sampai selesai. Stefanus punya keinginan yang mungkin bagi dia menyenangkan, tapi komitmennya membuat ia menyelesaikan sampai akhir dan melihat bukan apa yang diingini yang terjadi, tetapi apa yang Tuhan ingini yang terjadi. Apa yang Tuhan ingini yang terjadi. Dia menyelesaikan sampai akhir. Dia mungkin gak melihat apa yang menjadi mimpi pribadinya gitu ya. Tapi dia melihat apa yang Tuhan mau terjadi di dalam hidupnya. Kita mungkin gak melihat apa yang kita anggap kesenangan kita. Tapi sampai akhir berarti kita melihat apa yang menyenangkan Tuhan. Halo, amin. Stefanus lakukan itu. Makanya di firman Tuhan dikatakan ketika dia lempari Stefanus itu dengan batu, dirajam dengan batu. Stefanus itu cuma simple. Ya Tuhan Yesus, terimalah aku. Simple, selesai. Aku memang gak melihat sesuatu yang menyenangkan, yang membuat nyaman hidupku. Tapi aku melihat, firman Tuhan katakan, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan. Tahu gak? Stefanus ini melihat kemuliaan Allah. Bukan kemuliaan dirinya. Dia menyelesaikan komitmen itu sampai selesai. Walaupun aku ini gak melihat apa yang aku mau, tapi aku harus melihat apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidupku. Itulah komitmen. Karena banyak orang berkomitmen cuma kepingin lihat apa yang aku mau lihat. Bukan berkomitmen untuk melihat apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Maka kita harus selesai. Sampai kapan kita berkomitmen? Sampai Tuhan datang kedua kali. Sampai kapan kita berkomitmen? Sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Sampai selesai. Di dalam pernikahan, Pak, udah gak betah nih. Mau sampai kapan berkomitmen seperti ini? Until the end. Bukan supaya engkau melihat apa yang nyaman bagimu, tapi engkau harus melihat sampai Tuhan berkata, good job. Itu di dalam pernikahan. Di dalam pekerjaan. Sampai kapan Pak diperlakukan gak adil? Di dalam ministry, Pak diperlakukan gak adil. Komitmen sampai kapan? Sampai selesai. Sampai Tuhan berkata, good job. Walaupun kita gak melihat hasil akhirnya sesuai dengan kita apa yang kita mau. Tapi kita melihat apa yang Tuhan mau terjadi. Itulah sebuah komitmen. Katakan amin. Stefanus gak melihat apa yang ia mau. Tapi Stefanus melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Until the end. Sampai akhir. Tuhan gak pernah meninggalkan dia. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Sedang mereka melempari Stefanus. Berdoa katanya, Tuhan, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, ini loh yang luar biasa. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Ini loh komitmen sampai selesai.
Dia nggak lihat. Tuhan balas. Balaskan kekejaman ini Tuhan, balas. Nggak. Tapi justru dia mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Bisa nggak hari ini kita berkomitmen untuk selesaikan tahun 2022 sampai akhir? Mungkin ada beberapa dari Anda, engkau sedang mengalami masalah di dalam pernikahanmu. Engkau gak tahu ini bertanya sampai kapan. Aku harus berkomitmen sampai kapan. Simple. Sampai selesai. Sampai kapan Pak? Sudah gak tahan. Pengennya cerai. No. Engkau harus berkomitmen sampai selesai. Pak sudah gak tahan ini. Disalah mengerti terus di dalam CG. Di dalam pelayanan disalah mengerti. Mau komitmen sampai kapan? Sampai selesai. Stefanus pun juga sampai selesai. Dia cuma percaya satu. Firman Tuhan iya dan amin. Jadi ketika ia berkomitmen sampai selesai. Orang-orang yang berkomitmen sampai selesai akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Halo amin. Orang-orang yang berkomitmen sampai selesai. Orang-orang itu juga akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Halo amin. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Saya gak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan Anda hari ini. Tapi jelas Tuhan berkata tentang komitmen. Ayo kita komitmen. Berat mungkin. Ada tantangannya mungkin. Tapi kalau Tuhan sudah berbicara tentang komitmen. Maka selalu ada kemuliaan di dalamnya. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri.